Hai Pips, welcome to MPKS. Kenalin, aku Cestano Irama Abis Abibawa yang akan menjadi host MPKS pada episode kali ini. Hari ini kita sudah ada narasumber, boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Abian. Mungkin teman-teman bisa biasa manggil aku Abian Wardana. Cesta ya? Cesta. Oh, Cesta. Mas Abian, Mas Abian dari mana ini? Dari mana? Apanya nih? Dari mananya? Dari rumah? Oh, dari rumah. Tentu tadi pas main dulu sama teman. Oh. Mas Abian tuh kalau boleh tahu sekarang tuh jadi apa gitu? Jadi pelajar, mahasiswa atau? Ini kenalan aja ya, Ces ya. Ya, kenalan. Lebih lengkapnya teman-teman. Jadi nama aku Abian Wardana. Sebenarnya nama lengkapku itu bukan Abian Wardana, tapi Abian Putra Wardana. Saat ini aku kelas 12 SMA di SMA Negeri 3 Klaten, dan kebetulan pas tahun 2024 lalu aku ada amanah menjadi Mas Klaten, Ces. Mas Klaten tahun 2024 gitu. Dan juga mungkin aku bisa dibilang aktif di beberapa kegiatan organisasi, kedutaan, dan juga beberapa event-event lomba gitu. Jadi topik utamanya aku masih pelajar gitu lah. Oh, oke, pelajar. Ya. Kalau boleh tahu kegiatannya tuh apa sih Mas selain Mas Klaten? Kegiatan. Iya. Tentu kegiatanku yang utama itu tetap sebagai seorang pelajar ya, Ces. Iya. Setiap hari sekolah, habis itu juga kerjain tugas. Tapi yang mungkin aku perlu sampaikan, aku itu aktif di, bisa dibilang lumayan banyak organisasi, Ces. Salah satunya juga tadi kan di Mas Klaten. Itu ada organisasi juga namanya Atwindo. Habis itu aku juga jadi kebetulan mantan ketua Paskib di SMA 3 Klaten. Habis itu juga sebagai Paskibraka Kabupaten Klaten, tapi udah tahun 2023. Di situ aku juga jabat sebagai ketua umum di IPM, Ces. IPM itu kayak organisasi OSIS-nya tapi versi Muhammadiyah gitu. IPM, habis itu aku saat ini juga baru membangun komunitas sama teman-teman terkait kegiatan OSIS di tingkat SMP. Oke, keren. Ya, overview singkat lah. Keren. Tapi menurut Mas Abian sendiri kayak gitu tuh ganggu kayak pelajaran gitu nggak sih? Tentu kalau ditanya sebenarnya ganggu nggak ganggu itu kan relatif ya, tergantung orangnya. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya itu malah bukan ganggu. Justru itu adalah suatu kelebihan yang mana kalau aku kenal aku sendiri itu malah lebih banyak belajarnya di luar sekolah, Jas. Jadi kan ada tuh orang yang tipikal emang udah pinter banget di sekolah. Ada juga orang yang sifatnya itu street smart, atau istilahnya lebih pintar di kegiatan luar gitu. Jadi menurutku aku walaupun ikut banyak organisasi, banyak ikut kegiatan, malah justru itu akan menambah wadahku buat belajar daripada aku cuman di sekolah gitu. Tadi juga belajar bidang-bidang yang lain ya, selain mata pelajaran yang bisa dibilang boring. Iya tentu. Aku nggak bilang boring lah ya. Nah, aku juga bilang. Tapi menurut Mas Abian sendiri kalau belajar di sekolah tuh ilmunya tuh udah cukup atau masih kurang gitu loh, sehingga kayak terus masih nyari ilmu di luar gitu. Kalau menurutku ya, Jas, nanti mungkin juga beda pendapat sama kamu pribadi, tapi menurutku kan ada tuh orang yang banyak bilang kalau organisasi itu biasanya ditujukan buat teman-teman yang pengen cari kegiatan di luar sekolah. Menurutku itu sangat penting. Nggak harus organisasi, tapi kegiatan mungkin teman-teman ketika buka bisnis di luar, habis itu jualan, habis itu sekedar ikut seminar atau kegiatan-kegiatan apa gitu, menurutku sangat penting karena di kegiatan sekolah itu menurutku belum terlalu menunjang buat pendidikan karakternya kita. Karena kan aku bisa bilang kalau di sekolah itu lebih menonjolkan untuk pengetahuan secara ilmu gitu, secara ilmu di otak. Tapi kalau secara perilaku, karakter, kehidupan sehari-hari lebih bisa dibangun ketika teman-teman ikut kegiatan di luar. Contohnya ya sosialisasi gitulah. Gitu. Berarti itu juga bermanfaat bagi diri sendiri juga gitu Mas, kayak manfaatnya. Ya kurang lebih selain buat diri sendiri ya, Jas. Tentu kan aku juga dari dulu kalau menanamkan ikut organisasi itu bukan cuma manfaat buat aku sendiri, tapi aku juga pengen buat membantu teman-teman yang lain gitu. Kan tentu aku nggak akan selamanya SMA gitu. Aku nggak akan selamanya buat jadi siswa. Tentu aku kan juga punya ilmu yang menurutku akan jadi tanggung jawab ketika aku punya ilmu.
habis itu pengen tak salurkan ke teman-teman di bawahku mungkin atau ke teman-teman yang lainnya. Jadi ketika aku udah punya privilege nih jadi ketua organisasi, jadi mas laten, itu malah jadi tanggung jawabku lebih buat ngasih ilmu ke orang lain. Tapi Mas Sabian sendiri kan tadi kan dibilang kan ikut banyak organisasi kan. Kayak pernah ngerasa keteteran gitu nggak Mas? Pernah banget. Aku pas aku kan sekarang kan kelas 12 ya. Aku itu merasa keteteran banget itu pas kelas 10 sama kelas 11, kelas 1 sama kelas 2 SMA. Karena dulu itu aku belum bisa mengenal karakter aku yang apakah aku itu harus fokusnya cuma di luar sekolah atau cukup di dalam sekolah gitu. Karena dulu itu aku sempat mikir kalau akademik di sekolah itu nggak terlalu penting, Jas. Itu sisi burukku sih ya sebenarnya. Tapi habis aku naik kelas 3, udah sadar, sebenarnya tujuan utama kita jadi pelajar kan otomatis harus belajar di sekolah. Yang lain itu cuman sebagai sebagai sampingan kita lah buat belajar itu. Kewajiban belajarnya sekolah. Pas kelas 10, kelas 11 itu paling berat banget aku. Tapi itu pernah kayak kerasa ketinggalan nggak sih kayak sama teman-teman lain gitu? Jadi akademiknya buruk gara-gara ikut banyak organisasi. Karena aku kan kelas 12 ini. Aku itu kemarin bisa dibilang akademiku itu pas pengumuman buat naik ke perguruan tinggi, akademiku itu nggak terlalu bagus. Jadi bisa dibilang malah tengah atau ke belakang gitu. Tapi ngerasa ketinggalan sebenarnya enggak juga, karena aku yakin kalau setiap orang kan tentu ada kelebihan sama kekurangannya ya. Kalau aku sendiri mandang, aku akademiku nggak terlalu bagus nih, otomatis aku harus kejar yang ilmu yang lain gitu. Misal gini, aku nggak terlalu pintar di bidang, misal pelajaran kayak matematika, biologi, misal nih. Tapi aku harus bisa pintar di ilmu yang lain. Mungkin kegiatan di luar, habis itu sifat leadership, cara ngomong, cara kita nanggepin sesuatu, emosional itu menurutku harus lebih dilatih. Karena kan nggak mungkin kita selamanya mau kalah ya. Kalah di akademik, otomatis harus bisa cari jalan yang lain. Jadi ya yang tak tanemin nggak gitu. Kalau ngerasa ketinggalan, enggak ya. Terus itu cara nyimbangin pendidikan sama kegiatannya itu lah. Yang sering ditanyain sama teman-teman juga kan. Ya. Wow. Luar. Kiprol ya? Kiprol. Buat menyeimbangkan antara akademik sama kegiatan di luar. Mungkin aku kemarin juga sempat ngobrol sama yang pernah jadi narasumber di sini, mungkin sama bosku. Dulu itu aku dapat hidayah lah. Katanya gini, kalau di organisasi itu ada namanya golden period. Maksudnya ketika kita baru, misal nih, aku tadi jadi ketua paskib misal, aku baru aja dilantik dalam 1 bulan yang lalu gitu. Jadi otomatis kinerjaku dalam 1 bulan, 2 bulan itu harus bener-bener di fullin. Istilahnya 100%-nya itu pas masa-masa kita awal kegiatan di luar. Nah nanti lama-kelamaan kan otomatis kita bisa dibilang ada proses namanya reorganisasi. Nah itu baru secara perlahan kita bisa fokus ke kegiatan yang lain. Mungkin kalau bisa dibilang pas dulu aku itu jabat misal jadi ketua paskib ya, itu malah bisa dibilang akademik itu cuman 30%, kegiatan di luarnya 70%. Kan nggak imbang tuh. Tapi nggak selamanya tak pertahanin kayak gitu. Otomatis dalam waktu mungkin 2 bulan, mulai tak turunin, mulai tak ganti, akademiknya ditambah. Tapi sebenarnya itu relatif sih ya, kan ada orang juga yang akademiknya itu bisa imbang nih, antara akademik sama kegiatan-kegiatan di luar itu bisa imbang. Ada juga yang jomplang salah satu. Ada juga yang emang udah berusaha keduanya buat difokusin, tapi tetap nggak kejar. Jadi perlu ngenalin diri sendiri aja dulu sih. Kalau aku sendiri pakai itu tadi, namanya golden period. Fokus ke beberapa waktu aja, habis itu sisanya nanti tinggal jalan sesuai alur aja gitu. Terus Mas, aku sendiri pribadi mau tanya tuh pribadi. Kalau ikut banyak kegiatan gitu kan, pasti kan harus ada yang satu yang dikorbanin kan. Terus cara pemilihan skala prioritasnya itu gimana? Ini jangan diikutin secara mentah-mentah ya, Jas. Karena aku dulu bangun skala prioritas itu gini. Kita kan kewajibannya nggak cuma di sekolah. Otomatis kita punya kewajiban di rumah. Kayak misal jadi anak yang berbakti sama orang tua. Habis itu juga misal kamu punya adik, punya kakak, harus jadi saudara yang bisa
layaknya saudara lah, ingat rumah juga. Tapi yang aku sadari dulu itu adalah gini, aku sempat naruh skala prioritas itu di organisasi paling atas. Jadi sempat ngorbanin waktuku di rumah. Mungkin pas timeline kapan ya, kelas 2 ya tadi lah, kelas 10 kelas 2 itu lebih fokus di kegiatan di sekolah sama kegiatan di luar. Jadi sebenarnya itu nggak sehat, tapi yang harus tak korbanin itu mungkin waktu sama keluarga, waktu sama temen-temenku pribadi, karena lebih fokus ke kegiatan keluar tadi. Yang biasanya dulu pas aku SMP banyak main, habis itu kelas 10 mulai tak kurangin. Bahkan kalau kamu tahu, kalau orang yang biasanya aktif di luar, aktif kegiatan organisasi itu, walaupun temannya banyak, tapi tetap aja gitu ngerasa buat kayaknya kita nggak ada teman gitu. Ada kayak gitu rasanya. Itu sih yang harus dikorbanin kalau menurutku. Tapi kalau misalnya pemilihan tentang prioritas antara A dan B itu, kita lihatnya tuh dari segi mana ya? Apakah dari segi jabatan kita di A tuh lebih tinggi atau dari B? Apakah kepentingan di A tuh lebih benar daripada B? Soalnya saya sendiri kan juga bingung lah. Sebenarnya gini, dulu aku tadi kan udah cerita ikut banyak kegiatan organisasi ya. Tentu aku ikut di macam-macam organisasi itu nggak melulu tentang oh aku nafsu dengan namanya jabatan gitu. Tapi udah aku pilih. Tadi kan aku cerita buat aku pernah jadi paskib. Tentu itu dulu tujuanku itu ada tujuannya. Aku pengen jadi paskib di kabupaten. Terus aku ikut IPM nih, ikut kegiatan kepelajaran. Itu buat nambah aku ke relasi-relasi yang mungkin bisa bantu aku di masa depan. Terus ada juga aku membangun komunitas. Itu adalah bukan aku sebagai pengen nambah relasi itu enggak, tapi lebih bisa buat pengen menyalurkan ilmu yang aku punya. Jadi setiap prioritas kita itu ada tujuannya masing-masing kan. Jadi yang terpenting adalah kalau teman-teman mau apa ya istilahnya, mau cari settle-nya di mana, prioritasnya di mana, harus menentukan dulu tujuannya ikut itu buat apa. Kalau jabatan sebenarnya itu praktikal dalam lapangan bisa diatur lah, tapi yang penting tujuanmu itu buat apa. Habis itu secara kamu bisa menempatkannya itu bagaimana. Dari tujuan itu tadi mas, tujuan dari kegiatan yang kita ikuti. Terus kalau misalnya kita kan ikut komunitas, organisasi, dan dimana contohnya kegiatan ini tuh sama-sama ngadain sesuatu, tapi Mas Abian tuh ngerasa kalau kegiatan yang organisasi yang A itu orangnya kayak gini, tapi yang B orangnya enak gitu. Menurut Mas tuh gimana? Itu mirip dengan pertanyaan wawancaraku dulu pas gabung di Mas Laten sebenarnya itu. Jadi gini, itu kan bisa dibilang sebagai pertanyaan yang pasaran ya, tapi kalau aku nanggepinnya secara praktikal kehidupan sehari-hari, yang penting adalah ketika kamu jadi atasan, misal di satu organisasi, kayak bisa dibilang MPK gini, kamu jadi bidang intinya, bidang umumnya. Tentu kamu harus bisa membangun kekeluargaannya kan, di bagian ranah atas, bagian ketua, sekretaris, bendahara kayak gitu. Jadi ketika nanti kamu udah bisa, menurutku, terbangun kekeluargaannya, kamu bisa ninggal itu nggak masalah. Yang penting adalah tahu, misal di kegiatan A, aku juga ada kepentingan, kegiatan B ada kepentingan juga. Harus tahu mana yang benar-benar butuh. Walaupun nanti di kegiatan di sisi yang lain itu sebenarnya orangnya enak nih buat kerja, flow kerjanya udah dapat, chemistry-nya udah dapat, tapi ketika tanggung jawabmu itu sebenarnya udah ada di set yang tempat satunya, yang mana lebih penting ya diprioritaskan yang itu dulu. Jadi pintar-pintar komunikasi sama bagi waktu. Soalnya itu kan kayak masalah yang sebenarnya umum untuk di kalangan teman-teman organisasi juga kan. Yoi. Kayak circle itu mempengaruhi kinerja kita sendiri. Terus Mas Abian, kira-kira aku mau tanya tentang apa tadi dari awal kan aku kan nanya tentang time management kan ya. Management. Mungkin Mas Abian sendiri tuh ada saran bagaimana cara mengelola waktu kita agar semuanya tuh bisa bekerja sesuai dengan alurnya gitu loh. Gitu. Mungkin teman-teman mengenal aku sendiri banyak aktif di kegiatan luar ya. Okay. Tapi sebenarnya kamu tahu dari mana emang? Ya survei aja. Oh, survei aja gitu. Yang penting itu gini teman-teman. Aku ada sebenarnya ini trik, tapi nggak tahu teman-teman nerimanya nanti agak licik atau gimana. Jadi gini, kita punya banyak tugas, banyak kegiatan di luar nih. Teman-teman harus bisa branding bagaimana waktunya teman-teman itu berjalan dengan baik. Walau secara lapangan di belakang itu
pasti ada lah ya masalahnya, tabrakan acara, habis itu bentrok, itu sebenarnya wajar. Tapi yang penting adalah jangan kelihatan buat teman-teman itu waktunya nggak bisa kebagi dengan baik. Itu menurutku. Jadi sebelum teman-teman bagi waktu, harus siap dulu keteteran. Harus siap dulu. Nah, habis itu baru nanti bisa diselingi dengan mengatur skala prioritas. Itu bisa. Terus juga aku akhir ini baru belajar mengenai efektivitas sama ya. Katakan gini, aku biasa rapat itu dalam waktu, kamu rapat berapa jam biasanya? Tergantung pembahasan sih paling ya 2 jam lah. 2 jam. 2 jam itu secara efektif ya? Ya. Aku pernah dapat saran dari temanku yang dia itu anak duta SMA nasional. Yang tentu pasti kesibukannya ada yang lebih lah ya. Jadi itu dia konsepnya gini. Kalau kamu biasanya rapat 2 jam, mau nggak mau kamu harus bisa rapat dalam waktu 1 jam. Gimana caranya, bebas? Kan bingung ya aku awalnya, bingung. Kalau pembahasannya banyak gimana? Ya nanti kita bahasnya yang penting dalam waktu 1 jam itu. Secara rinci, secara yang lain, silahkan nanti bisa dibahas di kegiatan yang lain. Misal secara online. Kalau sekarang kan udah marak namanya apa ya, Google Meet, Zoom, gitu. Orang itu punya sama waktu 24 jam. Ada juga orang yang biasanya rapat sama teman-teman itu sampai berapa sih? 4 jam, 5 jam. Dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam sampai pagi. Ya. Itu kan nggak efektif ya sebenarnya. Tapi harus gimana caranya diefektifkan dalam waktu 2 jam, silahkan disingkat dalam waktu 1 jam. Nah, tapi kamu juga harus sportif nih. Ketika 1 jam itu udah selesai, jangan molor. Maksudnya ketika kamu ada kewajiban yang lain, silahkan dikejar gitu. Nggak melulu tentang kegiatan formal ya. Jadi kalau mau disiplin, harus mau mengorbankan waktu. Aku ada waktu rapat, biasanya aku bagi waktu itu gini, Cas. 1 hari 24 jam. Dibagi 3, berapa tuh? 8. Orang wajar itu istirahatnya 8 jam lah. 8 jam yang lain tak pakai buat sekolah. Misal nih, 8 jam yang lain aku pakai buat main. Main tuh dalam istilah, aku mengartikan main di sini tuh kegiatan yang tadi ya, kegiatan organisasi, kegiatan di luar itu aku artikan main gitu. Jadi sebenarnya kan 24 jam itu bisa imbang ya. Tapi yang biasanya jadi masalah buat teman-teman di sini itu mungkin ya, itu adalah waktu mainnya itu molor. Atau sekolahnya bahkan yang molor. Ya, benar. Harusnya waktunya buat istirahat dipakai buat main, waktunya main buat sekolah, waktunya sekolah buat tidur. Nah itu biasanya soalnya di situ kalau aku ngertiin ya. Itu sih cara bagi waktu. Terus kalau yang bagi waktu tadi aku mau tanya tentang, kan tadi kan 8 jam sekolah, 8 jam main, 8 jam tidur ya Mas. Tapi kan biasanya kan dari 8 jam sekolah, 8 jam main itu kan kurang sehingga kita harus korbanin 8 jam tidur. Nah, terus ini 8 jam tidur kan tidur 8 jam kan penting kan Mas buat kegiatan sehari-hari. Terus kalau misalnya kita lembur untuk ngerjain entah itu tugas sekolah, tugas organisasi, itu apakah itu mengganggu untuk efektivitas kita esok harinya, atau apakah itu harus dikerjakan sesuai dengan yang diberikan gitu Mas? Oh, itu sama konsepnya Cas, jadi harus kenal sama dirinya dulu. Aku pernah lihat apa ya, kayaknya tayangan di YouTube, kalau kita udah jam 11 malam itu harus tidur gitu. Tapi aku secara praktek itu juga belum bisa menerapkan 8 jam istirahat sebenarnya. Mungkin di sini tadi aku kasih teori buat 8 jam itu buat teman-teman biar bisa bagi waktunya enak. Tapi secara praktek sehari-hari tetap sih aku tidur cuma berapa ya? 4 jam, 3 jam, 5 jam, ya itu standarnya kayak gitu. Tapi yang penting adalah kamu harus tahu cocoknya kamu di mana. Aku ada teman juga, anak SMA 3 juga, dia itu tidurnya itu setiap jam 8 malam. 8 malam, 9 malam itu udah tidur. Tapi bangunnya itu lebih pagi. Jam 2 pagi, jam 1, itu baru ngerjain tugas-tugasnya. Ada juga, aku misal pas tipikal belum bisa tidur, tugasnya harus selesai dulu baru bisa tidur. Jadinya harus kenal diri sendiri dulu. Ada juga orang yang kalau nggak tidur, itu malah nggak bisa kerja. Ya itu. Jadi cocok-cocokan. Kalau aku sendiri sebenarnya harus banget istirahat. Karena kalau nggak istirahat, nanti malah takutnya ganggu di hari besoknya. Tapi juga konsekuensinya bangunmu harus ya pagi banget.
berarti tidur itu juga apa sesuatu yang krusial untuk Krusial banget. Penting. apa lagi ya? Bingung juga ya tanya apa? Apa bebas. Apa ya? Dari Mas Abian itu berorganisasi kan dapat banyak temen. Nah, itu relasi-relasinya tuh apakah akan berguna di tahun ke depan atau di masa depan ketika udah tua? Relasi-relasi tersebut tuh apakah akan berfungsi dengan ya bermanfaat bagi kita juga gitu Mas? Oh, bangun relasi ya? Ya. Aku suka banget ketika membahas topik mengenai bangun relasi. Karena menurutku kita kalau punya banyak teman, banyak kenalan itu akan lebih mempermudah di masa yang akan datang. Contohnya gini, mungkin ya dulu aku kalau nggak punya teman-teman yang bisa diajak buat diskusi, teman-teman yang bisa diajak buat belajar bareng itu nggak akan bisa ada namanya gelar Mas Laten. Karena dulu pun aku ajakan buat ikut Mas Laten itu ketika aku udah punya teman. Oke, aku ada barengan nih 3 orang tambah aku 4. Aku ikut seleksi Mas Laten. Alhamdulillahnya kita berempat dapat nominasi semua. Nah dulu kalau aku udah mutusin buat ngapain tuh punya temen yang banyak, jalin relasi, mending fokus ke sekolah, fokus kuliah, fokus kerja. Nggak ada namanya cerita ya Abian jadi Mas Laten, Abian aktif di sini, punya teman-teman segini banyak, nggak akan ada sih. Jadi sangat penting. Berarti Mas Abian ini bisa jadi Mas Laten itu bukan apa nggak cuma dari Mas Abian sendiri tapi juga dari dukungan teman-teman juga kan? Pasti, karena menurutku yang tentu yang terpenting doa-doa mungkin dari teman-teman, dari orang tua, dari bapak ibu guru juga. Usahaku pribadi itu cuman sebagian kecil lah. Yang banyak itu hasilku dari bangun relasi, bangun apa ya bisa dibilang kayak pengaruh di luar. Jadi lebih dukungan teman-teman, ya amanahnya bisa bantu aku buat naik jadi Mas Laten. Terus dari kan pasti juga ada teman-teman yang dukung, juga ada teman-teman yang ingin jatuhin Mas Abian. Nah, menurut Mas Abian gimana Mas Abian menanggapi teman-temannya yang kayak nggak mau Mas Abian jadi kayak gini gitu gimana? Ini agak panjang ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baru tadi malam aku di WA sama aku nggak kenal orang mana, tapi dia perkenalan itu gini, Mas saya X gitu ya, X dari sekolah salah satu sekolah baik di Klaten juga. Dia itu ceritanya gini, Mas aku lihat kamu di media sosial kok keren banget gitu katanya gitu. Aku nggak pengakuan ya ini. Katanya kok keren banget gitu, bisa membuka pikiranku yang mana dari dulu itu aku cuman fokus di kegiatanku sekolah gitu. Aku sebenarnya pengen juga Mas kegiatan di luar. Kalau Mas Abian tahu, aku itu hampir nggak pernah keluar malam. Jadi mentok-mentok di rumah itu jam 6 sore. Maghrib. Nah gitu. Habis itu dia bilangnya gini, sebenarnya itu masalahku nggak ada teman Mas. Banyak yang walaupun aku pintar, tapi aku tuh nggak punya teman. Sering diserang orang lain, mentalku nggak kuat Mas. Jadi gitu. Terus aku bilang gini, ya harusnya kamu jangan ngerasa apa ya, terendahkan terus kan. Ya bener kan kayak gitu kan. Dia tuh nanggepinnya gini, gimana ya Mas caranya biar aku itu bisa berubah walaupun udah kelas 12. Bahkan sampai sekarang pun katanya dia itu belum bisa milih jurusan kuliah yang cocok. Walaupun ini udah bisa dibilang mepet banget. Nah, gitu. Terus aku nyaraninnya gini, sebenarnya kamu itu bisa berubah dalam 3 hal. Mungkin ini kamu setuju juga. Olahraga. Penting kan? Penting. Olahraga. Habis itu ibadahmu. Sama bagian apa ya? Cari temen. Relasi. Nah, aku nggak suka orang sebenarnya, mohon maaf ya, yang hanya mentingin dirinya sendiri tapi nggak mentingin orang lain. Dulu pas aku kelas 10, kelas 11 juga sama. Dalam posisi tadi kan aku bilang itu fase-fase yang baru turun banget tuh. Itu di posisi aku ikut kegiatan banyak. Terus kalau kamu juga tahu, aku dulu pas sekarang kan mulai bikin konten ya. Dulu pas awalan bikin konten itu, yang nyerang banyak banget bro. Dari segi komen, kehidupan sehari-hari kayak nggak ada yang mau menghiraukan gitu. Tapi yang bikin aku bisa stand out sampai sekarang itu adalah mereka nggak percaya, nggak suka sama aku, tapi nggak merugikan. Apa maksudnya nggak ngambil secara material, nggak. Mungkin cuman jatuhin mental dikit, tapi nanti ketika aku udah kumpul sama teman-teman yang lain, yang satu visi,
itu bisa membangun lagi semangatnya. Jadi pinter-pinter pilih pergaulan juga, karena ada orang yang bilang kamu itu cerminan dari teman-teman terdekatmu. Oh iya. Nah, gitu. Jadi tadi aku sempat bilang juga kalau kamu mau fokus di kegiatan luar, harus siap nggak punya teman, harus siap buat punya temennya sedikit. Bisa dibilang aku itu teman dekat itu cuma berapa ya, nggak sampai 10, cuma 5, 6, walaupun relasi udah bangun segitu luas, tapi yang cocok sama aku sendiri cuma berapa ya, ya rata-rata 5 sampai 10, nggak sampai 10. Tapi kan dulu Mas Sabian tuh introvert atau extrovert kalau boleh tahu? Sampai sekarang aku ngerasa introvert sebenarnya, tapi nggak ada yang percaya sebenarnya. Karena gimana ya, Ces? Walaupun udah pagi sampai malam kegiatan di luar, ada istilah namanya sosial energinya habis. Iya. Nah, itu aku lebih suka diem nyendiri. Nggak tahu itu dalam lingkupnya apa ya, tapi lebih suka sebenarnya lebih senang sendiri aku. Tapi kan tadi kan Mas Sabian kan bilang kalau Mas Sabian itu introvert kan. Nah, Mas Sabian sendiri kan punya skill komunikasi yang bagus. Saya akui kalau Mas Sabian itu punya skill komunikasi yang bagus. Kalau boleh tahu itu gimana Mas cara kayak membangun skill komunikasi sehingga kita punya banyak relasi? Ini sebenarnya agak aneh aku nanggapinya ya, tapi aku membangun skill komunikasi ini itu bukan cuman dalam usia aku sendiri sama kamu misal. Kan kita bisa dibilang seumuran. Ya. Tadi kan aku cerita ikut IPM ya. Itu otomatis harus terlibat di kegiatan masyarakat. Nggak cuma anak muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus orang yang lebih tua, pakde-pakde ya gitulah. Ya, kamu harus bisa nyesuaiin sama orang yang kamu ajak bicara. Jadi, aku membangun skill komunikasi itu dengan jangan mikir kamu sendiri, tapi biarin orang lain juga ikut ngomong. Misal gini, kamu ngobrol sama bapak-bapak nih. Ya. Nek, aku menempatkan biasanya pas ngobrol sama bapak-bapak itu lebih ditekanin biar bapak-bapaknya yang ngomong banyak. Aku cuman, nggih Pak, Nanggepin. Terus biasanya aku gaya bicaranya tak tiruin. Sama menurutku kalau mau bangun skill komunikasi daripada kamu teori harus pakai tips A, tips B, tips C, lebih baik langsung terjun ke kamu sering ngobrol sama teman-teman, lebih banyakin nongkrongnya mungkin, lebih banyakin kegiatan-kegiatan di luarnya. Berarti kan itu juga termasuk soft skill kan juga Mas. Soft skill. Terus aku tadi juga merhatiin Mas Sabian tuh tangannya aktif dalam gerak. Waduh. Jadi kayak aja. Terus gimana Mas cara kayak ngingkatin rasa percaya diri sehingga kita bisa mampu kayak wah aku pede nih, aku Mas Klaten. Waduh, nggak gitu. Enggak. Aku jago nih. Itu gimana Mas caranya? Aku sebenarnya mengenai tanggapanmu yang tadi ya, yang mengenai gestur tangan, itu aku baru belajar karena terpaksa, Jess. Aku dalam bisa dibilang 2 bulan 3 bulan terakhir itu baru ngajar kelas. Jadi aku ada kelas sama teman-teman adik-adik SMP yang mana kerja sama-sama 2 sekolah. Itu jadiin aku sebagai pembimbing di ekstrakurikuler public speaking. Nah, kan aku awalnya cuma bisa ngomong ya, tapi nggak bisa gestur. Aku belajar di situ. Mungkin kalau teman-teman nanti mau ngomong, yuk tangannya gampangnya gini. Terus nanti kalau ngomong ya dimain-mainin aja gitu. Set. Nah, gitu. Terus kan mesti kan kayak mau nyoba hal baru kan mesti kan kita malu tuh Mas. Malu. Terus cara biar kayak PD-nya itu loh. PD-nya cari teman aja. Teman tadi itu. Bangun relasi itu nggak sekedar biar kamu dapat untungnya aja. Tapi kamu harus bisa ngasih sesuatu ke orang lain juga. Misal gini. Aku tadi kan kesini bawa teman ya. Itu. Aku jago di bidang misal ngomong, komunikasi. Iya. Habis itu sama juga bikin skrip konten. Nah, kalau ini katakanlah namanya Arkan. Misal namanya Arkan. Dia itu jago secara setting ambil video, penempatan kamera, habis itu cara bikin film atau bikin konten yang bisa diterima sama banyak orang. Kita kasih sharing sama-sama benefit satu sama lain. Itu tentu. Terus kalau misal Mas Sabian mau belajar sesuatu nih, belajar ngedit video, silahkan cari teman yang jago bikin video. Karena kamu belajar otodidak sebenarnya cukup, tapi takutnya adalah patah semangat di tengah jalan. Takutnya cuma itu. Kan ada orang yang awalnya tekadnya mau belajar public speaking,
baru 2 hari 3 hari latihan udah melumpuh, males lagi. Iya, nggak bisa konsisten. Nggak bisa konsisten ya, itu sih. Jadi silakan cari teman yang satu visi. Tapi selain kamu cari teman buat dapat benefit buat kamu sendiri, silakan kamu juga mikir temanmu itu juga butuh sesuatu. Nggak harus dalam bentuk uang, material gitu, nggak. Tapi ya silakan sharing, aku kasih kamu ini, kamu kasih aku ini. Sama-sama punya untung lah. Itu menurutku juga pertemanan yang baik, kayak gitu. Apalagi ya? Sekiranya cukup? Pertanyaannya cukup belum ya? Mungkin diakhiri? Ya. Mungkin ini terakhir ya Mas. Mungkin Mas Abian punya pesan untuk teman-teman yang lagi lihat podcast ini? Kayak terserah pesannya? Oh, bebas nih? Bebas, oke. Buat teman-teman, ini aku ngutip salah satu tokoh terkenal ya, Insinyur Soekarno. Soekarno itu katanya lebih suka orang-orang yang main kartu, nongkrong, gaul sama teman-teman di luar daripada kutu buku yang sibuk di rumah. Itu kutipannya kata Soekarno. Silahkan ketika teman-teman mau punya sesuatu tujuan yang harus benar-benar direalisasikan, cari bukan cuman dari satu sumber. Misalnya gini, kamu belajar jangan dari sekolah aja, silahkan cari kegiatan di luar juga. Ilmu itu sebenarnya luas, ketika kamu nggak dapat di bidang akademik di sekolah, silahkan cari di luar. Sama harus tahu waktu. Kalau menjelang kelas 12 nanti silahkan posisikan jangan cuman fokus ke organisasi, fokus ke akademik dulu. Sama silahkan bangun relasi ke daerah kerjaan. Jadi kan ada ya, Jess, aku takut nyinggungnya adalah orang yang sebenarnya udah lulus, yang udah harusnya fokus ke kehidupan di luar sekolah, tapi masih strict untuk ngurusin kegiatannya di sekolah. Aku nggak tahu maksudnya bagaimana, ataupun niatnya baik atau buruk, tapi menurutku harus tahu waktunya adalah kamu udah bukan pelajar, kamu masih pelajar, harus tahu waktu kamu harus waktunya belajar, waktunya kerja, waktunya bangun relasi. Jangan lupain utamamu di sekolah, karena kalau kamu udah kelas 12 harus bisa mikir satu sama lain. Jangan lupa sama orang-orang di rumah. Buang waktu di luar cuman ya bangun sama temen tapi di rumahnya nggak urus. Oke. Jadi itu mungkin teman-teman dari narasumber kita Mas Abian Wardana. Wardana bener. Wardaya. Sekian dari kami. Selamat tinggal. Sampai jumpa.